Bismillahirrahmanirrahim. Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah surat Fatihah. Membaca Yasin bagus, Tabarak bagus, Al-Waqiah bagus. Tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan man wazaba ala qiraatiha ahada wa arba'in marrah fatahallahu alaihi bila ta'ab. Siapa yang mengakali setiap hari membaca Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 sehari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah. Apabila kamu telah membaca Al-Fatihah demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka pada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah sebagaimana petunjuk atau keterangan yang disebutkan minggu dahulu, maka kita akan termasuk di dalam golongan orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang di bawah ini. Maksud membaca surat Fatihah seperti yang demikian itu adalah, pertama disebutkan bahwa membaca Fatihah itu benar-benar dengan lisan dan hatinya. Membaca Fatihah kedua-duanya, lisan dan hati. Dan itu ada terbagi dua, ada yang sekurang-kurangnya atau disebut dengan ashabul yamin. Itu orang yang membaca di mulut dahulu diiringi oleh hati, seolah-olah mulut itu gurunya oleh hati. Nah, itu adalah termasuk bacaan Fatihah ashabul yamin. Begitu mulut kita mengata Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, artinya sudah paham tuh Bismillah tuh. Di mulut mengata Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedemikian terus, itu adalah sekurang-kurangnya. Yang lebih baik daripada itu adalah bacaannya orang-orang muqarrabin. Mereka itu adalah hati menjadi guru oleh mulut. Mulut merupakan penterjemah hati. Jadi sebelum mereka menampakkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, di dalam mulut, terlebih dahulu hatinya sudah mengata Bismillahirrahmanirrahim. Hanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Ar-Rahmanirrahim. Hanya di mulut Ar-Rahmanirrahim, dalam hati Maliki Yaumiddin, di mulut Maliki Yaumiddin. Nah, macam itu. Itu bacaannya orang muqarrabin. Hati terlebih dahulu, hanya keluar di mulutnya. Dan itu sudah paham maknanya, mengerti tujuannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku memulai pekerjaan sembahyang ini, atau aku memulai bacaan surat Al-Fatihah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku mulai pekerjaan ini. Bila sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan nama Allah, kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, yang dengan Allah dimulai ini pekerjaan, ini sembahyang. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya, tapi rasanya nikmat, rasanya nyaman, rasanya bahagia, rasanya senang. Begitu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu ada rasanya. Jadi paham artinya Ar-Rahmanir Rahim itu Maha Pengasih Penyayang, rasanya senang. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Artinya raja di hari kiamat. Rasa kita ada rasa takut menghadapi hari kiamat, ada rasa gemetar menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu artinya, rasanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Di situ kita merasa bahwa hanya satu-satunya Allah yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan segala-galanya. Itu rasa. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Artinya itu rasanya apa? Kita merasa lemah, kita merasa kada punya apa-apa, kita merasa kada punya kemampuan kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya, rasanya apa? Rasanya ada harapan, rasanya berharap kepada Allah agar ini diperkenankan, agar ini dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu penjelasan daripada siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang kami minta itu macam apa? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat mereka daripada para nabi dan rasul, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimarahi Allah dan tersesat mereka itu. Nah, jadi bila kita membaca Fatihah dengan demikian, dengan pemahaman, dengan mulut, dengan hati, dengan perasaan, maka termasuk kita dalam hadis Nabi yang mengatakan, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfaini, nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin, fa yaqulullah azza wa jal hamidani abdi wa athna alayya, wa huwa ma'na qawlihi sami'allahu liman hamidah. Al-hadis. Artinya aku membagi sembahyang. Ini hadis qudsi. Allah berfirman lewat Rasulullah, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua paruh, yaitu separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dimintanya, hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku memujiku dan menyanjungku. Dan itulah makna ucapannya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Al-hadis. Jadi dalam surat Fatihah itu ada terjadi tanya jawab, bukan tanya jawab, artinya bersahut-sahutan antara Allah dengan yang membaca surat Fatihah.
Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab zakarani abdi. Zakarani abdi, ujar Tuhan, hambaku menyebut aku. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyahut, hambaku menyebut aku, mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan kita, Allah menyahut, hamidani abdi, hambaku memuji aku, ya Tuhan. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat, Allah menjawab, majjadani abdi, memuliakan, mengagungkan akan aku oleh hamba. Nah, bila kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong, Allah menyahut, minkal ibadah wa alayyal aunu, Engkau beribadah, aku yang menolong, kata Tuhan. Minkal ibadah wa alayyal aunu, Engkau yang beribadah, aku yang menolong. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan ibadah, itu adalah Allah akan memberi pertolongan untuk menyelesaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, asal kita bujur-bujur, sungguh-sungguh beribadah itu. Jadi kayak apa aja sulitnya ibadah, kayak apa aja payahnya ibadah, kalau kita sungguh-sungguh, Allah menolong dan kita bisa menyelesaikan ibadah. Menghafal Quran satu ibadah, kalau kita sungguh-sungguh menghafal Quran, Allah menolong, Allah yang menolong. Kita malam ini hendak sembahyang 100 rakaat, asal kita bujur-bujur, ditolong Allah. Nah, minkal ibadah wa alayyal aun. Nah, jadi sembahyang surat Fatihah itu isinya adalah munajat kepada Allah, jawab berjawab artinya. Nah, Allah menjawab kita membaca Fatihah kalau kita bacaannya macam tadi. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kalau tahu kemana-mana, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyahut. Allah menyahut jawab bacaan-bacaan kita kalau kita membaca Fatihah dengan keterangan yang seperti tadi. Qasamtus salah, aku bagi sembahyang. Salat di situ artinya adalah Fatihah. Qasamtus salah baini wa baina abdi, aku bagi salat. Karena surat Fatihah itu banyak ngarannya, 10. Para ulama mengambil daripada beberapa hadis, surat Fatihah itu ada 10 macam. Fatihatul kitab, iya. Ummul Quran, iya. Ummul kitab, iya juga. Sab'ul Masani, iya juga. Suratul Hamdi, As-Salah, ada juga. Marilah kita membaca surat As-Salah, surat Fatihah artinya. Ada yang menamai, mengambil daripada hadis juga, Al-Kafiyah. Surat Fatihah itu Al-Kafiyah, surat yang mencukupi. Artinya sembahyang kita walaupun kata yang lain dibaca, surat-surat lain Fatihah aja cukup. Al-Kafiyah. Al-Wafiyah, yang menyempurnakan, yang menunaikan. Asy-Syifa, penyembuh. Al-Asas, pondasi. Macam-macam ngarannya surat Fatihah. Jadi maksud dalam hadis tadi, qasamtus salah, aku membagi salat, artinya membagi surat Fatihah itu dibagi 2 tadi. Jadi Fatihah adalah merupakan inti dari segala Al-Quran, Fatihah. Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah surat Fatihah. Membaca Yasin bagus, Tabarak bagus, Al-Waqiah bagus,
Tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan man wazaba ala qiraatiha ahada wa arba'in marrah fatahallahu alaihi bila ta'ab. Siapa yang mengakali setiap hari membaca Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 sehari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah. Al-Wafiyah itu Fatihah, surat Al-Wafiyah yang menyempurnakan. Malam, siang, terserah membaca 41 kali. Cuma caranya membaca itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali dulu pemulaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Hanyar bismillah, terusnya bismillah aja lagi. Kalau sebab a'udzubillah cukup sekali pemulaan aja. Yang pertama itu nang ba'udzubillah, Fatihah kedua enggak usah ba'udzubillah lagi. Nah, ini pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua disambung antara bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung. Hanya ar-rahmanirrahim memandak. Maliki yaumiddin memandak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memandak. Ihdinas siratal mustaqim memandak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusakan sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan memandak di alaihim itu terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 41 kali setiap hari. Fatahallahu alaihi bila ta'ab, Allah akan membukakan segala pintu atasnya dengan tanpa susah payah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali sambung. Ar-Rahmanirrahim mandak seayat. Maliki yaumiddin seayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seayat. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap ayat memandak kecuali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin disambung. Lawan mulai siratal jangan memandak sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, macam itu cara mengamalkannya. Waktu yang paling baik waktu menjelang sahur. Itu yang paling baik. Punya kada kawa jam 12 malam, kada kawa jam 12 imbah maghrib, kada kawa imbah isya, kada kawa siang. Pokoknya dalam 24 jam ada amalan 41 kali surat Fatihah tadi. Fatahallahu alaihi bila ta'ab.